Bab 345, Wu He. Melihat pria berbaju hitam tergeletak di tanah, Lin Chen sedikit mengernyit dari apa yang dikatakan pria ini. Sepertinya selain mereka berdua, ada orang lain yang mengelilinginya. Ho ho. Little Storm Bear meraung, wajahnya penuh amarah. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir tentang dia, ayo terus berjalan. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen melintas dengan beruang kecil yang kejam itu, berubah menjadi pelangi, dan melanjutkan menuju Wu He. Tentu saja, setelah mengetahui berita ini, Lin Chen juga meningkatkan kewaspadaannya. Kekuatan jiwa dapat mencakup radius 15 km dengan dia sebagai pusatnya kapan saja. Lagi pula, kekuatan manakah pihak lain? Mengapa mengejar dia? Seberapa kuat musuhnya? Lin Chen tidak tahu apa-apa tentang itu, jadi lebih baik waspada. Setelah Lin Chen dan Little Storm Bear pergi, banyak penjaga karavan di bawah hutan lebat memandang dua pria berbaju hitam di dua lubang besar di tanah dengan wajah ngeri. Di puncak tahap awal alam Dao sejati, dia membunuh dua pria berbaju hitam yang berada di tahap tengah alam Dao sejati. Siapa pemuda itu? Kapan dia mendapatkan kejeniusan yang begitu kuat? Orang yang melihatnya datang dari arah wilayah Yan'an. Mungkinkah Yan'an? Seorang jenius dari wilayah Wuyang. Orang ini tidak kalah mengesankannya dengan para jenius muda dari wilayah Wuyang. Tempat ini sudah sangat dekat ke wilayah Wuyang, jadi sebagian besar prajurit dan karavan yang datang dan pergi juga berasal dari wilayah Wuyang. Dan sekarang, meskipun yang terakhir adalah Little Storm Bear yang tiba-tiba mengambil tindakan dan melukai dua pria berbaju hitam dengan serius, Lin Chen mampu menahan teknik rahasia bersama dari pria berbaju hitam. Ini saja mengejutkan mereka. Semua orang terkejut. Anda harus tahu bahwa prajurit dengan level yang sama dibagi menjadi 3, 6, dan 9 level. Dalam pertempuran tadi, Lin Chen hanya berada di tahap awal alam Dao sejati, sedangkan dua pria berbaju hitam berada di tahap awal. Di tahap tengah alam Dao sejati, Lin Chen telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan keduanya bekerja sama untuk menangani Lin Chen sendirian. Dalam keadaan seperti itu, dia masih dikalahkan oleh Lin Chen. Melihat banyak prajurit berbakat di domain Wuyang, tidak banyak yang bisa melakukan ini. Ayo pergi, cepat. Kita perlu mengirimkan berita ini kembali. Mungkin keluarga bisa memenangkan hati orang ini, dan keluarga kita akan memiliki pejuang jenius Tao sejati di masa depan. Ya, kirimkan berita ini kembali secepatnya. Mungkin. Semua orang melihat kekuatan Lin Chen dan berjalan cepat menuju Wu He. Hanya saja mereka cepat, dan Lin Chen lebih cepat. Bagaimanapun, mereka hanya praktisi alam Tiangang, dan Lin Chen telah mencapai alam Dao sejati. Prajurit alam Dao sejati dapat terbang di udara, dan kecepatan terbang masuk udara secara alami lebih cepat daripada berlari di darat. Saya pergi dari wilayah Yan'an ke wilayah Wuyang. Secara logika, tidak banyak orang yang bermusuhan dengan saya. Mereka hanya kamar dagang Yanyang dan para gangster dari kuil konservasi air. Lin Chen terbang di langit sambil berpikir pada dirinya sendiri. Pemeliharaan air pemimpin gangster di kuil baru berada di tahap awal alam Dao sejati, dan dia telah mati di tanganku. Dia tidak dapat berhubungan dengan para pejuang di tahap tengah alam Dao. Alam Dao sejati, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya dia mengundang prajurit tingkat menengah di alam Dao sejati untuk membunuhku. Mungkinkah dia berasal dari kamar dagang Yanyang? Namun, meskipun kamar dagang Yanyang adalah kamar dagang yang besar, tidak mungkin merekrut pejuang di tahap tengah alam Dao sejati. Bagaimanapun, kamar dagang hanyalah kamar dagang. Meskipun agak kuat, kekuatannya juga cukup kecil, dipaling sebanding dengan beberapa keluarga besar di wilayah Yan'an terlebih lagi, bahkan jika ada prajurit di tahap tengah alam Dao sejati di kamar dagang mereka, tidak mungkin bagi Lin Chen untuk bentrok dengan orang-orang dari kamar dagang Yanyang pada hari pertama, jadi dia akan mengirim orang dari domain Wuyang untuk mengejar mereka. Belum lagi komunikasinya memakan waktu, jaraknya saja yang begitu jauh, bagaimana mungkin pihak lain bisa berteleportasi? Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang dari kamar dagang Yanyang. Jadi, mungkinkah dia berada di bawah Tuan Muda yang di Kota Dosa? Apakah Tuan yang memiliki kekuatan sebesar itu? Lin Chen menggelengkan kepalanya, tidak banyak berpikir, dan dengan cepat bergegas ke Wu He. Lin Chen tidak berhenti di tengah jalan, sambil mempertahankan kecepatan tertentu, Lin Chen tiba di Wu He dalam waktu kurang dari 2 jam. Sungai Wu merupakan sungai yang sangat luas. Tidak diketahui berapa panjangnya dan lebarnya ribuan mil. Justru karena lebarnya yang lebar, terdapat banyak monster kuat di Sungai Wu, terutama di daerah tertentu di sungai tersebut. Bahkan ada monster tingkat tinggi tingkat 6 di antara mereka binatang buas, bahkan jika pejuang alam Dao sejati terbang dari area ini, kemungkinan besar mereka akan diserang oleh monster-monster di sungai. Justru karena Sungai Wu sangat berbahaya maka terdapat 2 dermaga di sungai tersebut, satu di wilayah Yan'an dan lainnya di wilayah Wuyang. Kedua dermaga tersebut tidak terletak pada garis sejajar. Dermaga di domain Yan'an harus terletak di hulu domain Wuyang.
Lagi pula, ada monster kuat di Sungai Wu, dan rutenya harus menghindari area dengan monster kuat, jadi rutenya berkelok-kelok. Kedua terminal tersebut tidak terletak pada jalur yang sama. Persimpangan kedua domain ini benar-benar ramai, ada banyak orang. Lin Chen jatuh dari udara dan melihat ke dermaga yang ramai di depannya. Seluruh dermaga sangat besar, luasnya setidaknya ribuan mil. Ada puluhan kapal layar besar di tepi sungai. Dari waktu ke waktu, kapal layar membawa sejumlah besar prajurit ke wilayah Wuyang, dan di sana juga ada kapal layar yang berlayar dari arah wilayah Wuyang. Arus orang di dermaga juga sangat besar. Sekilas, mereka semua padat dengan sosok. Ada karavan dan prajurit berjalan sendirian. Kebanyakan dari mereka adalah praktisi alam Tiangang. Jumlah prajurit alam pemurnian tubuh sangat sedikit bagaimanapun juga, ini adalah persimpangan antara dua alam yang cukup berbahaya, dan seorang pejuang di alam pemurnian tubuh hampir pasti akan mati jika dia datang ke sana. Adapun prajurit alam Dao sejati, ada beberapa dari mereka. Lin Chen hanya tinggal di dermaga sebentar dan merasakan aura puluhan prajurit True Dao Realm, dan bahkan prajurit True Dao Realm tahap akhir. Ho ho. Di bahu Lin Chen, beruang kecil itu memandangi dermaga yang ramai di depannya dan menggeram dengan penuh semangat. Begitu mereka menyeberangi sungai, mereka secara resmi akan memasuki wilayah Wuyang. Akhirnya kita sampai. Lin Chen juga memiliki senyum di wajahnya. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa bulan, dia akhirnya tiba di Sungai Wuhe. Dia memandang Sungai Wuhe di kejauhan dan berkata, "Anak kecil, ayo naik perahu." Di Sungai Wuhe ini ada banyak monster, termasuk banyak monster tingkat tinggi tingkat 6. Meskipun Lin Chen yakin dengan kekuatannya sendiri dan ada beruang kekerasan tingkat rendah tingkat 6 di sampingnya, dia tetap tidak boleh main-main dengan monster di Wuhe. Lagi pula, jika Anda memprovokasi binatang iblis tingkat tinggi tingkat 6, sekelompok binatang iblis tingkat tinggi tingkat 6 mungkin akan muncul. Belum lagi Lin Chen, bahkan jika ada lebih dari selusin prajurit alam Zendao tahap akhir, mereka tidak akan berdaya melawan binatang iblis di Sungai Wu. Karena itu, Lin Chen berjalan perlahan menuju perahu layar di tepi sungai. Titik. Ketika Lin Chen dan Little Storm Bear hendak menaiki perahu layar, seorang lelaki tua berjubah kuning di gedung tinggi di dermaga menatap sejumlah besar orang yang lewat di bawah dengan ekspresi menyeramkan. Tempat di mana dia berada sekarang adalah gedung tertinggi di dermaga, dan dia bisa melihat seluruh dermaga dengan jelas dalam sekejap. Chen Tua dan Huan Jiu mati di tangan Lin Chen, dua orang yang tidak berguna ini. Kilatan keterkejutan dan kemarahan melintas di mata lelaki tua yang jahat itu. Yang mengejutkan adalah bahwa Lin Chen begitu kuat sehingga bahkan dua prajurit di tahap tengah alam Dao sejati bukanlah tandingannya. Yang membuatnya marah adalah Lin Chen benar-benar membunuh orang yang disebutnya Lao Chen dan Huan Jiu. Orang tua ini tidak lain adalah Penatua Wen dari Sekte Ciyun yang ditempatkan di dermaga. Chen Tua dan Huan Jiu adalah dua prajurit alam Zendao tingkat menengah yang pernah mengepung Lin Chen sebelumnya. Meskipun hanya 2 jam sejak Lin Chen membunuh Lao Chen dan Huan Jiu, kekuatan yang kuat memiliki mata dan telinga mereka sendiri, dan mereka dengan cepat mengetahui berita tersebut. Justru karena inilah Penatua Wen mengetahui tentang pembunuhan Lin Chen begitu cepat. Berita pembunuhan dua rekan juniornya. Ketiganya ditempatkan di persimpangan wilayah Yanan dan wilayah Wuyang pada waktu yang sama. Tentu saja, karena posisi mereka yang berbeda, Penatua Wen dan Lao Chen tidak memiliki kontak rutin, tetapi mereka ditempatkan di sini pada waktu yang sama. Hubungan mereka bertiga juga sangat dalam. Sekarang saya mendapat kabar bahwa Lao Chen dan Chen dibunuh oleh Lin Chen, bagaimana mungkin Penatua Wen tidak marah? Aku akan membunuh Lin Chen ini. Penatua Wen berkata dengan sedikit kemarahan, membunuh murid intiku Jiang Wei dari Sekte Awan Merah, merusak prestise dari Tetua Agung Si Yuan, dan sekarang membunuh dua saudara juniorku, dia harus mati. Saat dia berbicara, Penatua Wen dengan cepat mencari sosok Lin Chen di tengah kerumunan. Dia tahu bahwa Lin Chen sekarang berada di tingkat puncak kultivasi di tahap awal alam Dao sejati. Prajurit puncak di tahap awal alam Dao sejati sangat cepat. Tempat di mana Lin Chen bertarung dengan dua saudara juniornya tidak jauh dari dermaga. Oleh karena itu, 2 jam telah berlalu. Lin Chen seharusnya sudah sampai di dermaga juga. Penatua Wen adalah seorang kultivator tahap akhir dari alam Dao sejati. Meskipun ada banyak orang di dermaga dan itu dapat membuat semua orang terpesona, penglihatan Penatua Wen sangat tajam. Bahkan jika ada 2 kali lebih banyak orang di dermaga, dia masih bisa memilih Lin Lin dari kerumunan. Chen. Hah. Lin Chen. Tiba-tiba, mata Penatua Wen tiba-tiba menyusut, dan seorang pemuda muncul di depannya. Pemuda ini mengenakan setelan pakaian yang kuat dan memiliki sosok yang ramping. Dia tampak tidak berbeda dengan prajurit muda lainnya, tapi di bahunya ada hewan peliharaan yang bentuknya mirip anak kucing. Anak kucing ini hanyalah simbol Lin Chen. Penatua Wen sebelumnya telah menerima kabar bahwa ada monster di samping Lin Chen yang dapat dengan bebas mengubah ukuran tubuhnya.
Tampaknya, anak kucing, itu adalah binatang iblis tingkat rendah tingkat 6, beruang yang kejam. Penatua Wen menyipitkan matanya, dan kilatan kemarahan melintas di matanya. Salah satu juniornya diinjak oleh yang keenam binatang iblis tingkat rendah, beruang yang kejam. Namun, meskipun dia marah, dia juga tahu bahwa jika dia dibiarkan melawan binatang iblis tingkat rendah tingkat 6, beruang kekerasan, akan sulit baginya untuk membunuhnya. Binatang buas itu sebanding dengan keberadaan seorang pejuang di tahap akhir alam Dao sejati. Tidak lebih buruk dari dia. Tapi, dia tidak bisa membunuh beruang yang kejam itu, jadi dia harus membunuh Lin Chen. Di antara kerumunan, Lin Chen perlahan berjalan menuju tepi sungai. Kekuatan jiwanya begitu kuat. Ketika Penatua Wen mengunci matanya, Lin Chen langsung merasakannya. Lin Chen menoleh dan matanya tertuju pada Penatua Wen. Lin Chen, ambil nyawamu. Penatua Wen meraung. Seberapa dalam kultivasinya? Dia berada di tahap akhir alam Dao sejati. Teriakan keras yang meningkatkan energi sejatinya terdengar di seluruh dermaga. Siapapun yang mendengar teriakan keras ini dapat mendengarnya. Para prajurit yang minum semuanya pusing, dan beberapa prajurit dengan kekuatan lebih rendah bahkan langsung pingsan. Siapa itu? Suaranya saja sudah sangat kuat. Semua orang terkejut. Mereka juga bisa mendengar bahwa pemilik suara itu jelas ada di sini untuk membalas dendam. Hal seperti ini biasa terjadi di dermaga. Banyak prajurit di Yanan wilayah atau Wuyang Yu menyinggung seseorang dan ingin melarikan diri ke Ling Yu, tetapi dia diblokir di dermaga. Sekarang kita punya sesuatu yang bagus untuk ditonton. Lebih banyak orang menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Meskipun sering terjadi perkelahian di dermaga, jarang menarik prajurit dengan budidaya alam Dao sejati tahap akhir untuk mengejar mereka. Saat berikutnya, sesosok melewati kepala semua orang dalam sekejap, dan sasarannya adalah Lin Chen, yang berdiri tidak jauh dari tepi sungai. Terkunci dengan kuat oleh tekanan Penatua Wen, Lin Chen merasakan kulit kepalanya mati rasa. Penatua Wen tidak sebanding dengan dua pria berbaju hitam yang dia bunuh sebelumnya. Dia berada di tahap akhir dari alam Dao sejati. Dalam hal kekuatan, dia lebih baik dari yang sebelumnya. Kedua pria berbaju hitam itu terlalu kuat. Bab 346, cobalah. Aura yang begitu kuat, mungkinkah orang ini adalah Penatua Wen yang disebutkan oleh dua pria berbaju hitam sebelumnya? Melihat Penatua Wen bergegas mendekat, Lin Chen tidak berani ceroboh, melompat dengan kedua kaki, dan terbang ke udara. Hampir segera setelah Lin Chen bergegas ke langit, Penatua Wen muncul di depannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menyerang Lin Chen dengan telapak tangan. Penatua Wen tahu di dalam hatinya bahwa Lin Chen telah membunuh dua saudara juniornya dan sangat kuat. Oleh karena itu, telapak tangannya menggunakan 90% dari esensi sejati, dan telapak tangan mengandung 90% dari esensi sejati, meskipun itu sama. Tingkat Taoisme sejati seperti dia prajurit di tahap akhir juga akan dikalahkan. Kamu memiliki kekuatan seperti itu tepat setelah kamu mengambil tindakan. Orang ini ingin membunuhku. Lin Chen merasa hatinya dingin dan tidak berani ceroboh. Dia mengeluarkan pedang roh sejati dengan dentang dan menebasnya tanpa ragu-ragu. Saat pedang itu ditebas, aura kehancuran yang luas segera memenuhi sekeliling. Ketika banyak prajurit alam Tiangang di bawah merasakan aura ini, mereka semua merasa kesulitan bernapas dan menjadi pucat. Penatua Wen berada di tahap akhir alam Dao sejati. Dia adalah orang paling mendalam yang pernah ditemui Lin Chen sejauh ini kecuali Si Yuan. Dia tidak berani ceroboh sama sekali, jadi dia langsung menggunakan niat pedang penghancur untuk melawan serangan Penatua Wen. Saat berikutnya, bang! Pedang roh sejati Lin Chen menghantam telapak tangan Penatua Wen dengan keras, dan api terang meledak dari persimpangan. Segera setelah itu, tubuh Lin Chen mundur 10 kaki ke belakang, wajahnya sedikit pucat, dan dia cukup malu. Penatua Wen juga tampak terkejut dan mundur beberapa kaki. Meskipun Lin Chen tampak sangat malu saat ini, Penatua Wen terkejut di dalam hatinya. Lin Chen, dia benar-benar dapat menahan 90% serangan energi sejatiku. Anda harus tahu bahwa 90% serangan energi sejatinya akan membuat bahkan prajurit di level yang sama dengannya ketakutan, tetapi Lin Chen benar-benar menolaknya. Ekspresi wajah Penatua Wen sedikit berubah, dan niat membunuh muncul di wajah Penatua Wen. Semakin kuat Lin Chen menunjukkan kekuatan dan potensinya, semakin bertekad dia untuk membunuh Lin Chen. Benar saja, Lin Chen telah menerima warisan dari tempat warisan. Untungnya, dia baru saja menerima warisan dan belum sepenuhnya menguasainya. Kalau tidak, saya mungkin tidak bisa menghadapinya. Penatua Wen menatap Lin Chen dengan niat membunuh di wajahnya. Menstabilkan tubuhnya, Lin Chen menatap Penatua Wen di depannya dengan mata menyipit pada saat ini. Melalui konfrontasi singkat tadi, Lin Chen juga tahu bahwa kekuatan Penatua Wen setidaknya 10 kali lipat dari dua pria berbaju hitam yang telah bersama-sama melakukan keterampilan rahasia sebelumnya. Di bawah, banyak prajurit memandang Lin Chen dan Penatua Wen di udara dengan heran.
Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa Lin Chen mampu menahan pukulan kuat Penatua Wen sekarang. Anda harus tahu bahwa Penatua Wen berada di tahap akhir dari alam Dao sejati. Dalam hal kultivasi, dia tidak berada pada level yang sama dengan Lin Chen, tetapi telapak tangannya diblokir oleh Lin Chen. Di kedai teh, 3 lelaki tua sedang berdiri saat ini. Ketiga lelaki tua ini semuanya berada di tahap akhir dari alam Dao sejati, tidak lebih buruk dari Penatua Wen. Ekspresi terkejut melintas di wajah salah satu lelaki tua berambut putih, dan dia berkata, aura kehancuran yang sangat kuat. Pedang itu tadi berisi pedang kehancuran. Dan pedang penghancur. Aku ingin tahu dari mana anak ini berasal dan dia memiliki bakat seperti itu. Orang tua berwajah kuning lainnya juga berkata dengan terkejut. Arti pedang sesuai keinginan. Hal yang paling sulit untuk dipahami dalam konsepsi artistik adalah bahwa orang yang dapat memahami kekuatan pedang dapat disebut jenius. Seorang pejuang yang dapat memahami arti pedang adalah seorang jenius di antara para jenius. Hanya ada 1 dari 10.000. Namun pada saat ini, seorang pria yang memahami pedang penghancur tiba-tiba muncul, kejeniusannya mengejutkan mereka. Ada banyak orang jenius di wilayah Wuyang kita yang memahami konsepsi artistik, tetapi tidak ada orang jenius yang memahami maksud pedang. Anak ini muncul di sini. Saya khawatir dia bukan dari wilayah Wuyang kita. Mungkinkah Lin Chen dari wilayah Sekte Tianji di wilayah Yan'an? 1 tahun yang lalu, Lin Chen, yang menempati peringkat pertama dalam kompetisi sekte dalam Sekte Tianji, memahami setengah dari maksud pedang. Sekarang setelah 1 tahun berlalu, dia mungkin tidak memahami maksud pedang itu. Kata lelaki tua terakhir dengan suara yang dalam. Mereka bertiga adalah tetua dari kekuatan besar di wilayah Wuyang, seperti Penatua Wen, mereka ditempatkan di sini setelah diperintahkan oleh sekte tersebut. Mereka bertiga merenung sejenak dan melihat Lin Chen dan Penatua Wen di udara lagi. Ada banyak prajurit realem Dao sejati di seluruh dermaga. Lin Chen bertarung dengan Penatua Wen. Prajurit realem Dao sejati ini tidak keluar, tetapi hanya mengamati secara rahasia. Seperti ketiga orang ini, prajurit realem Dao sejati ini juga penuh kejutan. Mereka bisa berlatih Dao sejati. Dalam situasi ini, seseorang secara alami dapat melihat kekuatan pedang Lin Chen sekarang. Niat pedang penghancur. Ini adalah niat pedang yang paling merusak di antara 8 niat pedang besar. Jika seseorang memahami niat pedang tingkat 9 untuk menghancurkan, 1 pedang bahkan dapat menghancurkan ruang angkasa. Di antara kerumunan, seorang pria parubaya di tahap tengah alam Dao sejati sedang melihat Lin Chen dan Penatua Wen di udara dengan terkejut. Kekuatan Lin Chen sebenarnya telah mencapai tingkat ini. Wajah pria parubaya itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Namanya Liu Zi, dan dia adalah tetua dari Sekte Tianji yang ditempatkan di Wuhe. Namun, meskipun Liu Zi adalah tetua dari Sekte Tianji, dia tidak tahu bahwa Lin Chen akan pergi ke domain Wuyang. Justru karena itulah ketika Penatua Wen tiba-tiba menyerang Lin Chen barusan, Liu Zi tidak menyadari sesuatu yang aneh dan tahu bahwa Lin Chen mengambil tindakan untuk menahan serangan Penatua Wen. Tanpa berpikir panjang, Liu Zi melintas dan langsung terbang ke udara. Lin Chen adalah murid dari Sekte Tianji. Meskipun kekuatannya di luar dugaannya, bagaimanapun juga, dia hanya berada di puncak tahap awal alam Dao sejati, yang 2 alam lebih rendah dari Penatua Wen. Yang disebut prajurit dengan level yang sama termasuk di antara kelas 3, 6 dan 9. Poin, belum lagi tingkat kultivasi mereka sama sekali tidak setara. Oleh karena itu, Liu Zi harus berdiri dan membantu Lin Chen, dia tidak bisa begitu saja menyaksikan Lin Chen mati di tangan para tetua Sekte Awan Merah. Hantu tua Wen, apa yang ingin kamu lakukan? Liu Zi dengan marah muncul di samping Lin Chen dan menatap Penatua Wen. Hah, Liu Zi. Penatua Wen terkejut dan diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena ceroboh dan lupa bahwa Liu Zi dari Sekte Tianji ditempatkan di Wuhe. Namun meskipun demikian, Penatua Wen tidak menganggap serius Liu Zi. Liu Zi hanya berada di tahap tengah alam Dao sejati, 1 tingkat lebih rendah dari tingkat kultivasinya, jadi dia secara alami tidak takut. Penatua Wen mencibir dan berkata, saya telah melupakan Anda, sesepuh dari Sekte Tianji, tetapi itu tidak masalah. Saya sudah lama ingin membunuh Anda. Karena Anda bersama Lin Chen hari ini, saya akan membasmi Anda bersama. Untuk Lin Chen, Penatua Wen sangat terkejut dengan kekuatannya, tetapi dia masih yakin untuk membunuh Lin Chen. Dalam gerakan tadi, dia menggunakan 90% energi aslinya, yang bukan batasnya. Lin Chen tidak mengerti apa yang dia dengar, dia melihat ke arah Liu Zi di sampingnya, apakah ini Liu Zi yang merupakan tetua dari Sekte Tianji? Huff, kenapa kamu ingin membunuhku? Padahal aku Liu Zi memiliki tingkat kultivasi yang agak rendah dan tidak lebih tinggi darimu, tapi tidak banyak orang yang bisa membunuhku, dan kamu tidak termasuk orang yang bisa membunuhku. Liu Zi mencibir. Ketika dia melihat Lin Chen menatapnya, ekspresinya melembut dan dia berkata, Lin Chen, saya Liu Zi, tetua dari Sekte Tianji yang ditempatkan di Wuhe.
Hantu tua ini adalah hantu tua Wen dari Sekte Ciyun. Jangan khawatir, ada seseorang. Aku di sini, dan dia tidak bisa menyentuhmu. Liu Zi tidak bertanya mengapa Lin Chen tiba-tiba muncul di sini. Lagi pula, sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Lin Chen mengangguk. Dia melihat tanda sesepuh Sekte Tianji pada Liu Zi. Tanda ini cukup untuk membuktikan bahwa Liu Zi adalah tetua dari Sekte Tianji. Namun, yang paling mengejutkan Lin Chen adalah identitas tetua Wen. Penatua dari Sekte Ciyun. Lin Chen menyipitkan matanya sedikit. Dua pria berbaju hitam yang tiba-tiba menyerangnya sebelum berani menyerangnya adalah tetua dari Sekte Awan Merah, dan Penatua Wen juga merupakan tetua dari Sekte Awan Merah. Sekte Awan Merah adalah sangat kuat, untuk membunuh saya tidak akan ragu untuk mengirimkan prajurit dari tahap akhir alam Dao sejati. Lin Chen sedikit kesal setelah diserang dan dibunuh oleh orang-orang dari Sekte Awan Merah berulang kali. Dalam hal kebencian, itu hanya karena dia membunuh Jiang Wei, murid inti dari Sekte Awan Merah. Tapi itu tidak mungkin untuk tidak membunuh Jiang Wei. Ya, bisakah Lin Chen hanya berdiri di sana dengan bodoh, tanpa perlawanan apapun, dan membiarkan Jiang Wei membunuhnya? Tidak ada alasan di dunia ini. Lin Chen tidak berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan karena ini, Sekte Ciyun mengirim orang untuk mengejarnya 3 kali berturut-turut. Membunuhnya membuat Lin Chen sangat marah. Penatua Wen mendengus dingin dan berkata dengan niat membunuh di matanya, Lin Chen, jika kamu membunuh 2 saudara juniorku, aku tidak akan menjadi manusia kecuali aku membunuhmu. Lin Chen menatap Penatua Wen dengan dingin, dengan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Ho. Pada saat ini, beruang kecil yang kejam di bahu Lin Chen meraung keras, menatap Penatua Wen dengan mata harimau, siap untuk bergerak. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, anak kecil, kamu tidak perlu melakukan ini. Apapun, karena Penatua Wen ingin membunuh saya, maka saya ingin melihat bagaimana dia membunuh saya. Saat dia berbicara, Lin Chen menoleh, menatap Liu Zi dan berkata, Penatua Liu, mohon mundur selangkah. Lin Chen, kamu. Kilatan kejutan melintas di mata Liu Zi. Lin Chen sebenarnya ingin berurusan dengan Penatua Wen sendirian. Namun, Anda harus tahu bahwa yang terakhir berada di tahap akhir dari alam Dao sejati, sementara Lin Chen hanya berada di puncak. Tahap awal alam Dao sejati. Ada perbedaan besar dalam tingkat kultivasi mereka. Lin Chen sebenarnya ingin menghadapi Penatua Wen sendirian. Liu Zi tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, Lin Chen, kamu tidak bisa melakukan ini. Orang tua ini tingkat kultivasi hantu Wen jauh lebih tinggi daripada milikmu. Kamu bukan tandingannya. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Bukan karena dia sombong dan tidak tahu ketinggian dunia, tapi Lin Chen juga ingin melihat seberapa jauh kekuatannya telah turun. Sejak dia menerima warisan kehancuran niat pedang, dia belum pernah benar-benar mengalaminya. Dalam pertempuran terakhir, Penatua Wen, yang berada di tahap akhir alam Dao sejati, tidak diragukan lagi adalah subjek ujian yang bagus. Di bawah, banyak prajurit mendengar kata-kata Lin Chen, dan mata mereka melebar segera, menatap Lin Chen seolah-olah mereka bodoh. Lin, apakah Chen mencari kematian? Dengan bantuan para tetua sekte sendiri, dia bahkan tidak membutuhkannya, dia harus berurusan dengan Wen hantu tua di alam akhir Zendao sendirian. Sayang sekali. Awalnya, saya pikir Lin Chen sangat kuat dan jenius dalam satu generasi, tapi sekarang tampaknya dia tidak lebih dari itu. Lin Chen sudah mati. Dia jelas bukan tandingan Wen hantu tua saja. Banyak prajurit alam Tiangang berpikir demikian. Lagi pula, ada pembagian yang jelas dalam kekuatan para prajurit. Hanya para jenius yang unik di antara 10.000 yang dapat melompati dan membunuh para pejuang yang lebih tinggi dari diri mereka sendiri. Tetapi mereka yang dapat mencapai puncak tahap awal tahap alam Dao sejati pada dasarnya tidak mungkin untuk membunuh seorang pejuang di tahap akhir alam Dao sejati, kecuali Lin Chen bahkan lebih jenius daripada seorang jenius. Banyak pejuang di alam Dao sejati yang bersembunyi di kegelapan melihat adegan ini, dan masing-masing dari mereka menjadi lebih tertarik. Mereka ingin menonton lihat, kemampuan apa yang dimiliki Lin Chen untuk membuat pembicaraan liar seperti itu. Tidak seperti orang lain, wajah Penatua Wen berbinar ketika dia mendengar ini. Dia tertawa keras dan berkata dengan sinis, mengapa, Liu Zi, bahkan seorang junior seperti Lin Chen pun memiliki ini. Dengan keberanian seperti itu, tidakkah Anda berani membiarkan Lin Chen mengambil risiko? Liu Zi tampak kesal. Lin Chen adalah murid jenius dari Sekte Tianji. Jika dia mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Tianji. Lin Chen menatap Penatua Wen dengan dingin dan mencibir, terima kasih karena berani berbicara. Bukankah memalukan bagi seorang pejuang di tahap akhir alam Dao sejati untuk menyerang junior secara diam-diam? Tidak masalah jika serangan diam-diam itu tidak membunuhku. Haha, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu tidak membunuhku. Orang yang sangat baik dan kekuatanmu juga tidak terlalu bagus. Anda
Penatua Wen tampak marah, dengan niat membunuh terpancar di matanya.